Hai guys, kali ini saya mau bikin nih by request lagi. Ada yang komen, Bun, jika berkenan tolong buatkan plan and meal untuk 3 anak Bun dengan budget 300 per minggu. Oke, baiklah kita coba untuk membuat requestannya dari Bunda yang udah komen ini. Namun sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilancarkan rezekinya dan juga selalu dilancarkan usahanya. Nah, di video kali ini saya mau berbagi ya, karena ada requestan lagi dari seorang bunda yang ingin diminta untuk membuatkan meal plan 1 minggu untuk 3 orang anak. Jadi konten ini saya buat karena banyak banget ibu-ibu yang bilang, masa buat anak tuh ribet banget ya, maunya ini itu, belum lagi budgetnya. Padahal kalau diatur menu anak itu bisa sederhana, bergizi, dan juga tetap hemat. Nah, jadi kali ini akan saya bantu, kita sama-sama belajar juga, karena jujur saya bukan ahli keuangan, namun saya mau belajar gimana cara kita bisa mengatur keuangan rumah tangga agar bisa tetap waras ya bagi emak-emak. Nah, sebelum kita masuk ke menunya, di sini saya jelasin dulu konsepnya. Untuk menunya nggak harus fancy, anak nggak harus makan ayam setiap hari. Telur, tahu, tempe itu udah cukup dan juga udah sangat sehat. Dan bumbu tidak pedas, ramah anak, dan juga masaknya pun juga simple tapi konsisten. Dimana tujuan utama kita bukan pamer menu, tapi gimana caranya agar anak bisa kenyang dan ibu pun juga nggak stres ya. Jadi ini ada menu untuk 3 anak. Biasanya ini bundanya membudgetkan sekitar 300.000 rupiah per minggu untuk menu anak ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar dan sama-sama menilai gimana untuk meal plan yang saya buat. Namun jika ada saran ataupun ada komentar yang dirasakan, loh Bun ini nggak cocok ini, nah silakan bantu saya dengan mengirimkan komen di bawah ini agar nanti kita bisa membahas bersama-sama apa yang benar dan apa yang perlu diperbaiki ya. Nah, di sini kita mulai masuk ke hari Seninnya. Hari Seninnya teman-teman bisa bikin telur dadar, bisa bikin ayam kecap yang mana ayamnya bisa dipotong kecil-kecil, dan juga ada sayur sop dan tahu atau tahunya bisa digoreng. Dan ini bisa untuk menu pagi, siang, dan malam ya. Nah, kemudian juga kita lanjut untuk di hari Selasa. Di hari Selasa teman-teman bisa masak juga dengan telur ceplok atau bisa dengan nugget, kemudian tumis wortel atau tempe goreng ditambah kuah sop. Itu bisa banget untuk teman-teman karena ini rata-rata kesukaan anak-anak semua ya. Ini bisa masak untuk pagi, siang, dan malam. Nah, kemudian kita lanjut untuk hari Rabu. Di sini saya bikin untuk menunya ada sosis, kemudian juga ada ayam goreng, kemudian juga ada sayur bening. Sayur bening ini bisa teman-teman pakai bayam atau lain-lainnya, dan juga bisa ditambah tahu. Dan saya rasa ini juga cukup dari pagi, siang, dan juga malam ya. Menurut saya ini sangat cukup banget. Nah, kemudian kita lanjut untuk di hari Kamisnya. Hari Kamisnya bisa teman-teman bikin telur dadar atau bisa bikin telur balado atau yang enggak pedes atau tempe orak-arik ya, yang bisa teman-teman bikin, yang dimana ini semua termasuk dari kesukaan anak-anak. Nah, kemudian untuk di hari Jumatnya bisa misalkan paginya anak-anak bisa makan nasi goreng, atau siangnya juga bisa teman-teman bikin ayam suwir kecap, kemudian juga bisa sayur sop ya, dari sisa ayamnya tadi, dari ungkapan ayamnya tadi teman-teman bisa bikin sayur sop ayam ya. Nah, kemudian kita lanjut untuk di hari Sabtu. Di hari Sabtu ini teman-teman bisa bikin lagi untuk telur ceploknya, bisa bikin untuk perkedel kentang, bisa ditambah tahu goreng atau sayur rebus, yang mana ini juga bisa mengajarkan anak-anak kita untuk mau memakan sayur ya, untuk makanan yang bergizi. Nah, untuk hari Minggunya di sini sengaja untuk menunya nggak terlalu rame, nggak terlalu banyak, karena biasanya
Untuk hari Minggu ini, banyak keluarga yang family time atau malah holiday, jadi mereka biasanya makan di luar. Sehingga untuk dari Minggu saya asumsikan ini masaknya nggak terlalu banyak untuk anak-anak. Bisa, nugget, bisa dari ayam goreng jika ada sisa ayamnya, kemudian bisa bikin, mie instan atau mie goreng rumahan ya. Ini menurut saya yang mungkin bisa dijadikan referensi untuk bunda-bunda yang ingin bingung ya menu untuk anaknya masak apa dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Ini bisa jadi acuan untuk teman-teman termasuk untuk saya juga karena kita semua di sini sama-sama belajar, sama-sama gimana cara kita bisa mengelola keuangan rumah tangga sehingga semua bisa tercukupi, bukan dari uangnya yang banyak, bukan dari gajinya yang sedikit, tapi bagaimana cara kita bisa mengelola keuangan tersebut sehingga bisa sangat cukup. Nah, kita lanjut lagi untuk estimasi dari belanja untuk keperluan dari kebutuhan anak tadi ya. Jadi di sini ini saya asumsikan untuk biaya sesuai dengan di daerah saya. Jadi sesuaikan untuk harga di tempat bunda-bunda semua karena setiap daerah itu pasti harganya beda-beda jadi nggak ada yang sama sehingga teman-teman harus sesuaikan dengan harga yang ada di tempat ibu-ibu tinggal ya. Nah, di sini contohnya untuk belanja belanja hariannya di sini untuk beras bisa 45.000 itu untuk 1 minggu, kemudian ada telur, kemudian juga ada ayam, kemudian juga ada tahu, tempe, sayuran, kemudian juga ada kentang, nugget, sosis, ikan, bumbu dapur dan lain-lain yang dirasakan sekiranya ini bisa untuk mencukupi kebutuhan untuk masakan anak-anak selama seminggu ya. Jadi silakan teman-teman cocokkan dengan harga-harga di tempat teman-teman tinggal ya. Nah biasanya untuk anak-anak belanjanya nggak jauh-jauh dari beras, telur, ayam, tahu, sayur dan juga sedikit frozen food ya. Itu untuk yang penting stok aman, bukan dari segi banyaknya. Nah, di sini untuk catatan penting yang harus bunda-bunda harus ketahui di mana anak itu sebenarnya nggak perlu menu mahal. Yang penting mereka bisa makan, bisa kenyang dan gizinya pun juga ada. Kadang ada anak yang nggak habis makan itu bukan karena nggak enak, tapi memang dalam fasenya memang anak itu lagi nggak mood makan. Jadi kita sebagai bunda, sebagai ibu jangan langsung nyalahin diri sendiri. Nah, di sini ada tips masak agar bisa irit dan juga tenang. Teman-teman bisa potong lauknya kecil-kecil seperti ayam, bisa bikin ayam filet, bisa bikin ayam potong kecil-kecil, kemudian masaknya juga tanpa pedas. Jadi jangan kebanyakan micin, kemudian ganti menu dengan bahan yang sama, kalau nggak habis bisa lanjut untuk makan berikutnya. Nah, masak buat anak itu maraton ya, bukan sprint ya teman-teman ya. Nah, mungkin ini dulu referensi dari saya. Semoga meal plan ini bisa jadi referensi. Sebenarnya bukan sebagai aturan wajib. Jadi setiap anak itu beda-beda. Setiap dapur pun juga punya cerita sendiri. Ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat dan bisa teman-teman gunakan untuk sehari-hari. Dan jika ada yang salah, ada yang kurang dari pembahasan saya, mohon teman-teman komen di bawah agar nanti kita sama-sama membenahi dan menyempurnakan dari apa yang kita inginkan. Nah, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.